Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit merefresh lagi ada kisah yang membuat kita termotivasi dari kisah lugu dan lucunya seorang thalabul ilm, ya. Kisah ini kisah nyata. Ada salah satu dari ahli majlis, ya, masih pada muda. Ketika dianggap mumpuni dalam bermajlis, ya sudah cukup banyaklah ilmu yang kira-kira diemban. Ya, tapi memang karena sifat lugunya, mau dibilang lugu, aroma dungunya juga ada. Tapi ini ilmunya ada, masalahnya. Ini ahli ilmu, dia cuma taat doang sama guru. Dia bilang kalau kamu pulang kampung, balik ke desa kamu, balik ke keluarga kamu, jangan kamu meminta-minta sama orang, apalagi sama orang kaya. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak ada harganya. Jangan gara-gara kamu nggak punya harta, ya kan, habis itu minta-minta. Baik guru. Ya. Terus apa yang kami lakukan? Ya, kalau ingin mencari nafkah lah ya, dia bilang. Ya udah cari aja kerjaan apa yang dikerjakan oleh ayah kalian. Ini pesan gurunya nih. Karena ini murid taat, salah satu dari satu ini yang lugu ini taat banget sama gurunya. Dia pulang dah. Sampai rumah ya, yang lain udah pada punya bercengkerama dengan ritualnya, dengan nasihat-nasihat gurunya. Yang satu ini yang lucu. Dia nanya sama ibunya, "Bu, apa kerjaan Bapak, Bu? Ayah apa kerjaannya?" Ibunya nggak mau ngomong. Ya kebetulan ayahnya udah almarhum. Gue dipaksa mulu sama anaknya. "Bu, pengen tahu, Bu. Ini sebab perintah guru," katanya. Udah maksa dia. Akhirnya ibunya ngomong juga, "Lu mau tahu kerjaan baba lu? Kerjaan baba lu nyolong, pencuri, maling." Kaget ya. "Betul, Bu, betul." Tapi karena dia taat, karena dia emang udah pasrah sama pesan gurunya, akhirnya dia mau ngejalanin. "Saya mau ngejalanin, Bu. Ini perintah guru soalnya." Kata ibunya, "Mana ada pencurian itu atau amalan nyolong itu satu amalan yang dianjurkan dalam agama, kagak ada." Tapi dia nggak menemukan jalan lain kecuali nasihat gurunya. Nah ini taat banget sama guru ini. Dia nyolong akhirnya, dia mau nyolong gitu. Tapi kan harus cari tahu ilmunya. Dia belajar dulu akhirnya. Ibunya udah kagak bisa ngerem lagi. Memang udah anak kebangetan taat sama pesan guru. Aduh, ini gurunya lagi, kata maknya nih. Pesan aneh-aneh aja lagi nih anak, akhirnya kebangetan getol. Dia nyari tahu tuh. Belajar gimana caranya nyolong, gimana caranya ngindik-ngindik gitu. Akhirnya dari sekian lamanya dia belajar, ya karena pengen mengamalkan apa yang dipesan gurunya, jadilah jago juga dia punya. Wah, ini udah waktunya beraksi nih. Ketika dia mau beraksi, mulailah dia pencarian mana target rumah yang mau dicolong nih, yang mau dicuri, yang mau dirampok ceritanya. Karena emang itu amalan yang datengin rezeki kan ya. Akhirnya dia datang ke rumah tetangga. Ini kayaknya tetangga nih, lumayan nih, ada tajiran dikit gitu kan. Nah, dia masuk tuh di rumah tetangga. Nah, di tengah-tengah dia masuk, dia mikir, "Oh iya, ada pesan. Agama ngelarang nyakitin tetangga." Tuh, agama lagi nih, dia inget. Waduh, kalau begitu banyak pilihan lain. Dia keluar dari rumah tetangga. Kagak jadi, karena dia ingat pesan agama. Pindah lagi ke rumah, yang kelihatannya juga agak mewah. Di situ dilihat, ada rumah yang ternyata di dalamnya apa? Anak yatim. Ya, ini lagi anak yatim. Nggak boleh kita nyakitin yatim piatu. Yatim lah, dia nggak mau nyakitin. Keluar lagi, batal lagi tuh. Ya, ada beberapa malam dia sampai ngindik-ngindik itu agak putus asa. Akhirnya satu hari dia ketemu sama target ini yang cocok. Ada rumah orang kaya. Orang kaya yang dia selidik-selidik, nggak tahu udah nih. Ini orang tajir tapi kurang deket sama orang-orang sekitar. Masuk ke dalamnya. Jago udah, karena emang dipelajari benar cara nyolong, cara ngindik-ngindik gitu. Dia kalau belajar bener-bener nih. Ini juga gara-gara nasihat gurunya nih. Karena emang ini murid rada-rada. Masuk dia ke dalam. Berhasil. Di dalam itu rupanya dia ngelihat banyak kamar. Di rumah gede. Dicari kamar yang memang ada harta atau berangkas penyimpanan hartanya. Ketemu. Ya, emang rupanya dia berdoa juga kali. Sambil berdoa dia, "Temuin ya Allah, temuin." Ya, ini mau ngamalin amalan ini soalnya. Amalan pesan gurunya. Nah, sampai dia belajar buka tanpa ada yang mencurigakan. Buka tuh lemari, bisa. Dilihat di situ ada catatan, ada duit, ada emas, banyak hartanya nih orang kaya. Nah, pas dia lihat-lihat ada buku-buku catatan, dia kepikiran, nih orang kaya sebetulnya dia kagak ngeluarin zakat nih sama sedekah dia. Udah berapa lama dia nggak ngeluarin zakat nih? Karena dilihat catatannya itu udah masuk haul, udah masuk. Dicatat sama dia, sibuk akhirnya nyata, dijalain lentera kecil, ya dinemenin tuh. Dibuka buku-buku sambil hitung, kebetulan dia ngitung-ngitung jago. Kebetulan banget nih.
hitung-hitung jago, dihitung sama dia, dikumpulin tahun ini, karena ada catatannya yang ikut ngebantu juga kan. Akhirnya nggak terasa, waktu udah pagi, udah mau subuh. Waduh, ini waktu subuh nih. Karena ini santri ya, emang ahli majelis, dia tetap menjaga ketakwaan dia sama Allah. Dia pengen subuhan dulu. Dia ambil air wudhu, kecuplak kan kedengeran tuh, ya kan? Nah, si tuan rumah bangun, kaget dia. Ada apa ini? Kenapa sampai berantakan begini? Mak, Bu, gitu kan? Akhirnya ketemu juga tuh sama si pencuri tadi, ya, sama si santri yang nyolong ini. Apa gerangan yang kau lakukan? Karena ketakutan, ini santri pakai ngomong dulu. Udah, ntar aja ceritanya, kata dia. Sekarang sholat subuh dulu. Dia ngajakin sholat subuh. Wudhu aja dulu, ntar saya cerita. Karena dia mendadak ketakutan, ya namanya tuan rumah, ketakutan, takut dia bawa senjata. Gitu, ngelihat hartanya lagi dihitung-hitung sama dia. Ya apa-apaan nih, cuma dia nurut aja. Kenapa kamu nyuruh aku mengimami sholat? Iyalah, tuan rumah yang jadi imam, kata dia. Sempet ya, dia nunjukin juga ilmu syariatnya gitu. Akhirnya diimamin sholat. Entah gimana bisa selesai juga tuh sholat. Dan setelah doa, ya, dia cerita, celaka engkau, apa yang kau lakukan di rumahku, gitu. Terus istrinya juga ditanya, siapa, apakah kau tahu mengetahui ini orang? Wallahi, demi Allah saya tidak mengetahui apa-apa, kata istrinya juga. Akhirnya berdebat di situ, lalu diceritakan bahwa engkau telah lama tidak membayar zakatmu, karena telah aku hitung-hitung. Gitu. Marah tapi sambil keheranan. Ini orang maksudnya apa sih nih? Iya, kalau nggak percaya nih, bantuin saya hitung. Dihitung sama dia, bener ternyata. Iya bener juga. Bener-bener apa maunya kamu nih? Ya, masih kurang puas nih apa maksudnya. Akhirnya dia cerita dan jujur. Begini, dari awal sampai akhir tadi yang diceritakan. Bahwa guruku begini, sampai aku belajar, sampai aku menemukan, karena tujuan dan utamanya adalah menjalankan perintah guru, ya, dan mengamalkan apa yang bisa aku amalkan. Dan sekarang aku menemui kamu. Dan kamu memang target yang memang aku utamakan, bahwa harta kamu banyak menyimpan hak-hak orang di dalamnya. Akhirnya salut dia dengan keluguan dan kejujurannya. Ya, ini akhirnya jadi salut nih, yang tadinya marah-marah. Langsung dipanggil ibunya. Ini udah menjelang agak pagi nih. Udah menjelang agak pagi kan, udah matahari lah istilahnya. Dan nyingsing, diajak ngomong ibunya, Bu, ini gimana ini kalau kita jadiin partner bisnis aja nih, supaya dia terikat dengan ini, hitung-hitungannya jago nih, orangnya jujur banget, saya demen nih. Iya ya, tapi kalau tidak terikat dengan usaha kita, ini repot juga. Gimana caranya? Kita kawinin aja sama anak kita, gimana? Akhirnya pagi itu juga, ya, dia minta anaknya nunggu, putrinya dikenalkan, dia panggil penghulu, dinikahkan pagi itu juga. Subhanallah. Ini cerita yang emang kisah nyata ini membuat mata dunia kala itu terperanjak dengan kejujuran dan keluguan dari orang yang bertakwa. Jadi dengan takwa, dengan taat, ya, dengan mengatakan hal-hal yang apa adanya yang dia ketahui. Ya walaupun sih emang kebangetan juga kalau emang nyolong pakai dipelajarin, tapi karena ketakwaan itulah yang menuntun dia kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditunjuk, ya. Apapun perilaku seorang muslim, ya, kalau memang Allah memberikan petunjuknya yang sekiranya, ya, nggak masuk akal, yang sekiranya dia salah, tapi karena hidayah akan ditunjukkan jalan oleh Allah. Ya kan? Yang kita tahu, salah satu yang pernah kita baca dalam hadis, man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya satu kebaikan, maka dituntun oleh Allah paham agama padanya. Dituntun tuh semuanya tuh, ya keluarganya, ya dianya, ya anaknya. Nah, ini karena target utama awal dia adalah taat sama guru, maka risalahnya adalah keberkahan yang pada akhirnya dia dapatkan. Ya, subhanallah, karena kisah inspiratif ini membuat para ulama kala itu, ya, para santri kala itu menjadikan motivasi kekuatan takwa dan iman dia, dan juga ketaatan yang membuat dia semakin, para pelajar ini istiqomah kepada apa yang baik di dalam menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dari kisah singkat ini menjadi kita manfaat, menjadikan kita termotivasi dan mendapatkan kita cahaya, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.